dia tuh waktu itu pikirannya ini gue pingsan aja atau gue merem atau kalau gue punya keberanian lebih buka yang harus buka kunci gitu keluar gitu. Tapi nggak selesai sampai di situ. Si kepalanya seudah ditaruh terbang ke arah dia gitu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum nokturnal dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama kita di sini di cerita malam ini. Oke, malam ini kita ada satu cerita. Sebenarnya ceritanya bukan cuma satu ya, ada banyak ya. Banyak. Cuma yang mengalami baru satu orang, karena sebenarnya banyak yang mengalami kemarin aku dengar sih. Cuma beberapa orang yang mengalami peristiwa-peristiwa ini kebetulan belum ada waktu untuk berbagi cerita ke kita. Jadi sementara satu orang ini dulu saja. Nah, siapakah dia? Kenapa dia nggak ada? Oke, jadi narasumber kali ini itu namanya Mas Muslih ya, dari Sidoarjo. Kemarin itu kebetulan tappingnya itu aku sendiri karena Mbak Dita dan Mas Linggar lagi berhalangan. Dan setelah kita melakukan proses tapping itu mungkin Mas Muslih ini masih gugup atau dia ke distract sama suasananya karena memang tappingnya di tempat kejadiannya langsung gitu, di pesantren itunya langsung. Wah, keren. Jadi antara gugup, masih? takut, masih di situ, emang masih di situ. Gitu. Seru. Jadi kalau ditayangin takutnya nanti diserang netizen. Jadi kami akan melindungi Mas Muslih ini karena ceritanya epic banget loh Mbak Mas. Kalau mau tahu mah gitu. Wow. Jadi ada 7 cerita yang akan aku ceritakan ulang di sini, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Berarti kejadian ada di pesantren ya? Salah satu pondok pesantren di daerah Jawa Timur gitu ya? Ya, tepatnya di Sidoarjo. Betul. Dan latarnya itu jadi dia pesantren, nggak jauh dari situ ada kampus tempat si Mas Muslih ini kuliah. Jadi ketika liburan ini Mas Muslih kalau misalnya dia belum mau pulang ke kampungnya atau ke rumahnya itu dia tidurnya atau istirahatnya di pesantren itu gitu. Oke. Gitu guys. Sepertinya tidak perlu berlama-lama lagi ya. Aku sudah penasaran banget dengan ceritanya karena kemarin kan aku nggak sempat ikutan ya. Ada kalian berdua setelahnya ngobrol-ngobrol sebentar dengan Mas Muslih langsung dan sepertinya heboh sekali. Jadi aku penasaran banget. Oke, bisa kita mulai sekarang? Oke. Ini dia cerita malam ini. Cerita dari Mas Muslih ini berlatar di pesantren di Sidoarjo tadi seperti yang udah dibilang, dan waktunya itu di rentang liburan bulan puasa gitu ya, liburan Ramadan lah gitu. Semua cerita ini terjadi di saat ketika liburan. Nah, cerita pertama ini Mas Muslih ini dia suatu malam itu nugas di kafe, singkat cerita beres nugasnya. Nah, habis nugas di kafe dia pulang malam. Dia nggak sebut jamnya sih, tapi dia bilang malam. Nah, dia pas pulang itu sebelum masuk ke pesantren dia kasih urban legend atau mitos yang ada di pesantren itu kalau di lorong tempat kamar-kamarnya bagiannya Mas Muslih itu ada 3 kamar yang kamarnya itu lampunya nggak boleh dimatiin gitu. Nah, tapi ketika si Mas Muslih ini pulang masuk ke lorongnya itu, dari lorong aja udah kelihatan kalau semua kamar itu mati lampunya. Gelap ya? Gelap. Posisi teman-temannya udah pada pulang karena liburan kan. Nah, si Mas Muslih ini memang orangnya emang apa ya, suka banget diem di situ gitu, nggak tahu betah, nggak tahu emang malas pulang, pokoknya dia suka di situ aja. Nah, pas dia pulang itu kan, loh dia aneh, ini siapa yang matiin ya? Tadi sebelum berangkat ke kafe itu kan lampunya pada nyala gitu.
Nah, kalaupun dimatiin harusnya ada 3 kamar yang lampunya nggak boleh mati. Itu karena itu mitosnya di sana, urban legendnya. Nah, sama dia karena dia megang kuncinya kan, megang kunci kamar dia. Salah satu kamar yang nggak boleh mati itu salah satunya kamar dia. Nah, pas dia masuk buka kunci, itu posisinya dikunci ya, pintunya dikunci. Dia nyalain lampu, kan gelap tuh. Dia nyalain lampu, truk. Kamarnya udah berantakan, kayak abis diporak-porandakan sama orang ngamuk lah gitu, diberantak-berantakin. Udah tuh, cerita pertama itu. Nah, ini cerita kedua kejadiannya siang. Kejadiannya siang, dia lagi tidur siang. Tidur siang itu posisinya dia kasur, di atasnya itu ada rak gantung, kebayang nggak rak gantung buat naro-naro barang. Nah, di atas raknya itu di atas raknya itu ada kasur-kasur yang digulung kayak telur gulung, diikat gitu ya. Oh ya, kasur dilipat gitu ya. Ada mungkin 2-3 kasur lah di atas rak itu. Nah, dia tidur nggak ada masalah, tapi tiba-tiba dia kebangun karena badannya kejatuhan 3 kasur siang-siang gitu. Jadi tidur gitu kan, kaget. Pas bangun, lah ini kasur udah ada di atas dia semua. Posisi kamar ketutup, ventilasi ketutup, pun kalau misalnya kebuka angin kayaknya nggak akan bisa geser kasur ya. Sebusa-busanya kasur gitu. Cerita ketiga, ini agak panjang nih. Nah, cerita ketiga ini kejadiannya ketika teman-temannya udah pada pulang. Dia itu baru pulang setelah dapat info sidang isbat. Jadi malam-malam sebelumnya itu teman-temannya udah pulang kan. Jadi posisinya dia udah tahu dia di situ sendirian gitu. Nah, karena dia gabut di dalam kamar, dia keluar, ada tempat kayak kursi buat nongkrong gitu ya di lorong depan kamar-kamarnya. Nah, dia sambil scroll sosmed gitu ya. Dia dengar ada suara langkah nih dari sebelah kanannya dia. Dari kamar-kamar yang ada di sebelah kanannya dia. Nah, dia nengok. Loh, kok ada santri, kata dia. Ada santri. Pasti lihat-lihat jelas lagi. Oh, itu kok senior saya, katanya. Kok dia belum pulang ya? Perasaan tadi santri udah kosong, katanya. Dalam hati. Terus si santri itu masuk kamar, buka pintu, masuk kamar, tutup. Nah, udah gitu dimatiin tuh lampunya. Nah, dia penasaran kan, si kamarnya itu, kamar yang dimasukin sama si seniornya itu adalah kamar di depan dia tapi serong satu dikit gitu. Jadi nggak depan dia banget tapi serong kanannya kamar dia gitu. Nah, dia penasaran kan, dia ngecek pintunya masih digembok. Pintu kamar yang dimasukin si seniornya tadi masih digembok. Cuman si Mas Muslih ini karena mental anak pesantren gitu ya, dia masih nge-WA si seniornya. Bang, kok belum pulang sih? Terus tadi saya lihat abang masuk kamar, tapi kok pintunya masih digembok dari luar? Polos banget kan pertanyaannya. Terus si seniornya jawab, lo gimana, kita udah pada pulang, orang tinggal kamu doang di situ sendiri, katanya. Siang-siang tuh ya. Kalau yang cerita ketiga ini nggak siang. Tadi siang tuh yang kasur. Oh, ketiban kasur. Ketiban kasur. Kalau yang ini malam, cuman nggak terlalu malam. Nah, keempat ini cerita yang di kamar mandi. Kita semua tahu kalau kamar mandi pesantren itu punya horor dan punya urban legend. Kalau nggak sampo kepala minta gayung gitu ya. Nah, ini ada hal baru dari si Mas Muslih ini. Dia tuh malam-malam biasa kerasa pengen pup gitu ya. Nah, dia ke kamar mandi. Seperti biasa bawa HP buat biar nggak gabut-gabut banget gitu. Nah, WC-nya tuh jadi bak kamar mandi pesantren tahu kan yang panjang, kesekat ya. Ya. Nah, Oh ya. jadi sekatnya tuh nggak sampai atas, cuman mungkin masih kelihatan lah Sampai gitu bak. ke atas, sampai bak atasan dikit lah gitu ya. Nah, dia pas lagi jongkok main-main HP, kecium bau anyir. Ini bukan dari pupnya dia, bukan dari pupnya dia, maksudnya bau anyirnya ini beda gitu.
Bau anyirnya tuh seperti bau bangke gitu loh. Cuman jauh, baunya jauh. Dirasa-rasa kok baunya mendekat gitu baunya. Sampai satu ketika si baunya tuh nusuk banget ke hidung. Nah, dia merasa ada hawa kehadiran yang lain selain dia gitu. Nah, pas dia celingak-celinguk, jadi di atas sekat itu nongol kepala pocong lagi ngeliatin dia beol. Astaga. Aduh, gak kebayang. Terus, aduh ini jadi lucu Itu sih gimana? sebenarnya. Itu gimana itu lagi beol itu mau kabur bingung nggak kabur Nah. bingung gitu Iya kan? Iya kan? Iya dong. Iya kan? Iya. Nah, itu Kita balik nggak tahu lagi. prosesnya sampai mana. Balik lagi. Ya aku tanya kan. Terus Mas itu kabur nggak kabur? Terus gimana proses kaburnya, kan penasaran dong, posisi lagi beol. Iya betul. Itu balik lagi ke mental anak pesantren. Dia sempet cebok dulu. Tapi tuh karena dia apa ya namanya? Karena dia posisinya udah tahu di situ, dia tuh cebok tuh sambil ngeliat ke atas gitu loh, Mas. Sambil liatin iya, si sosok itu. Takut kan? Maksudnya ini pergi nggak sih cebok pakai celana kabur. Gila mentalnya sih, kacau sih. Dan Gila mental pertanyaannya sempet diguyur nggak itu? Kalau diguyurnya nggak tahu, tapi kalau cebok udah cebok. Aduh ya Allah. Itu harusnya serem. Gokil sih, tapi ya kembali lagi lah kalau ya saya aja nggak kebayang gitu kalau di posisi gitu apa yang saya lakuin gitu kan. Makanya itu Itu salah. serem sih ya. Iyalah. Kalau dibayangin, misalkan kita ada di posisi itu sih serem. Tapi ketika ngedenger si masnya tadi sempet menyelesaikan hajatnya sampai kelar, itu jadi lucu sih. Mungkin aduh kalau dibahas makin panjang ya. Mungkin hajatnya belum selesai, cuman dipaksa untuk selesai. yang penting kan bersih gitu, keluar dari kamar mandi bersih gitu. Masih kepikirannya luar biasa. Cerita selanjutnya cerita kelima berarti ya. Cerita kelima ini latarnya agak berbeda. Cerita kelima ini di kampus yang tadi aku ceritain ada di dekat pesantren itu ya, yang mana kampusnya si Mas Muslih. Nah, dia tuh pulang kelas itu hampir mau maghrib, apa udah maghrib gitu ya. Nah dia tuh memang mau pulang, cuman dia katanya iseng dia mau mainan lift. Dia mau mainan lift iseng. Sepi tuh kampus katanya sih. Uy, itu siapa? Anak Mbak Dita ya? Oh anak Mas Linggar. Anak Mas Linggar, anak udah tidur. Tidur. Itu ada yang teriak coy. Tadi sampai mana? Main lift. Iya. Main lift. Gabut main lift. Dia bilang sih saat itu udah kosong si kampusnya, area kampusnya. Jadi dia main lift. Dia pencet lantai tertinggi dulu, lantai 5. Naik liftnya ke atas. Terbuka lorong langsung gitu kan. Kosong. Celigak celinguk, nggak ada apa-apa. Turun ke lantai 4. Dibuka kosong juga, nggak ada apa-apa. Nah terus dia pencet lantai 3, dibuka lorong. Bedanya 4 sama 5 itu kosong. Ibarat kata lampu mati, warnanya monokrom gitu ya. Maksudnya warnanya tuh cuman ada itulah ya. Lantai 3 itu ada satu titik merah. Pas pintu liftnya terbuka, ada satu titik kayak dia lihat merah gitu. Terus dia ngeniin kepalanya keluar gitu, micing-micingin mata, apa ya itu kan. Ditahan kan si pintu lift untuk biar ngebuka terus. Dilihat-lihat apa gitu. Terus katanya satu kedipan mata si merah itu tiba-tiba ada di depan muka si Mas Muslih. Kayak gitu. Apa itu? Kuntilanak merah. Terus refleks dia kan ngebanting badan ke belakang, mencap-mencap pintu lift tutup. Itu selama pintunya nutup, itu si sosok itu gini terus. Gitu terus.
Pencet ke bawah, dia pencet ke bawah, panik kan. Udah sampai lantai 1 kabur dia. Ini sih sebenarnya kemarin pas dengerin ceritanya, iya, dianya gabutnya gila ya, gabutnya begitu ya. Iya. Anak pesantren ngeri ya gabutnya. Waduh. Nah oke. Ini serem sih. Ini serem tapi kenapa jadi kocak ya? Iya makanya. Iya, karena berawal dari gabut gitu loh. Berawal dari gabut jadi nyari penyakit sendiri ya kan. Nah. Iya benar. Biasanya kan orang kalau ngalamin kejadian ditakut-takutin gitu ya, nggak yang dia sangka-sangka gitu ya. Betul nggak sengaja atau gimana gitu maksudnya kan. Ini nyari penyakit sendiri dia mah. Gokil sih. Edan. Mas itu mah anak kecil mas, masih pada bangun ya anak ya. Tuh. Tidur. Anakku udah tidur mas. Weh, serius lu? Demi Allah. Ih, Mbak itu tidur gak sih? Iya aku dengar. Demi Allah, aku udah tidur. Orang aku bikin ya tadi kan bikin kue, aku bilang sama istri. Ya ini 11:30 sih. Piaraannya Mas Linggar ya. Ampun dah. Piaraannya Mas Linggar aja lu ketawa kan ngelihat kelakuan Mas Musli ini. Iya. Nah, sepulang dari dia tadi dipergokin sama si kuntilanak merah tadi, dia pulang. Tapi nggak langsung pulang karena dia lapar. Dia mau mampir dulu pokoknya ke tempat makan. Dia bilang mau cari makan. Nah, dari kampus ke pesantren itu memang ngelewatin kayak kampung warga gitu. Selama dia jalan, itu dia ngelihat ada beberapa kali sekelebatan hitam cepet banget masuk ke rumah, tapi nggak satu rumah gitu, zup, gitu. Masuk ke rumah, zup, gitu masuk ke rumah. Nah terus setelah beberapa kali kelebatan gitu, mulai kecium bau melati. Nah ketika kecium bau melati, pertama dia ngelihat sosok lagi masuk ke rumah, tapi bentuknya tuyul. Dia masuk ke rumah. Nah udah gitu pas ngelihat itu tuyul gitu, udah kelihatan dari tadinya sekelebatan terus jadi bentuknya jelas gitu. Nah dia jalan lagi sambil jalan cepet. Yang ngelewat selanjutnya kuntilanak terbang depan yang dia. tadi, yang merah tadi bukan? Enggak putih ini. Jadi beda lagi. Beda. Aku juga tadinya nanya yang merah tadi kah mas ngikutin? Enggak sih, kalau ini putih dia bilang. Dia sampai tempat makan, dia makan dulu nenangin diri, akhirnya dia pulang gitu. Udah nggak ada kejadian lagi. Nah ini cerita terakhir. Jadi di pesantrennya dia tuh suka ada event panggung ya. Dia sih bilangnya konser, cuman kayak agak kurang etis kalau kita bilang konser di pesantren. Atau mungkin konser cuman di luar pesantren, jadi di area situ ya. Nah teman-temannya pada ikut. Dia memutuskan untuk tidak ikut karena dia irit budget untuk pulang lebaran gitulah, bekal untuk pulang lebaran gitu. Jadi dia di kamar sendirian sambil rebahan, mainan HP, kerasa mules. Ini beda hari. Beda hari sama yang tadi lihat pocong di sela itu, beda hari. Kerasa mules. Ya dia ke WC lagi, Di WC itu nggak ada kejadian apa-apa ya. Di WC itu nggak ada kejadian apa-apa. Dia menyelesaikan urusannya dengan tenang dan tentram, lancar. Keluar dari WC, lorong langsung gitu kan, lorong kamar. Nah, dia lihat di ujung lorong itu ada pocong. Di ujung lorong, maksudnya pentokan ujung lorong kamar-kamarnya dia ya, si kompleknya dia itu ada pocong berdiri tegak gitu. Nah dia ini mau masuk ke kamarnya agak ragu gitu, jalan-jalan gitu agak ragu. Tapi ya masa dia mau balik lagi ke WC atau gimana gitu, karena WC tuh letaknya katanya di ujung gitu, jadi kayak nggak ada jalan lain gitu. Kalaupun dia mau keluar ke luar asrama itu dia harus ngelewatin kamarnya dulu, jadi mending ke kamar kan. Nah makin dekat itu si sosok itu nggak hilang. Dia jalan makin dekat. Ditilik-tilik lagi. Pas udah dia mau buka pintu kamar, dia ngeliat lagi, itu masih ada.
Tapi nengok gini, nengok terus dia senyum gitu. Jadi pas kan laki semakin deket, iya laki. Jadi dia semakin dekat, pocongnya nengok. Asalnya pocongnya tuh ngadep ke kamar ya, Tapi pas dia udah mau buka kamar gini, ngeliat gini. Jadi barengan dia nengok, pocongnya nengok juga, gitu juga. Terus senyum. Iya terus senyum. Buka kamar, masuk, kunci tuh, sama dia dikunci dari dalam kan. Udah aja dia tiduran lagi. Tiduran dengan perasaan takut. Dia mengalihkan itu dengan scrolling sosial media lagi. Scrolling. Kedengaran suara kayak gini. Tek. Dek. Kayak ke bahan kayu gitu. Dek. Gitu kan. Nah, dia ngecek si suara itu keliling-keliling di ruangannya dia. Kan ada rak gantung tadi ya. Ada rak gantung. Nah, pas dia ke satu sudut rak gantung itu ada sosok santri pakai pakaian santri, pakai kopiah, baju koko, sarung. Lagi duduk di atas rak itu. Tapi si kakinya dioncang-oncang gitu. Tek. Kan kaget dia. Maksudnya walaupun itu orang kaget gitu, iseng banget itu santri kan, diem di situ. Dia taunya semua temennya temennya lagi nonton konser itu kan. Dan lagi dia tadi pas keluar itu pintu kan harus selalu dikunci. Jadi ya mungkin temennya bisa aja sih temennya masuk, cuman iseng banget gitu. Iya, iseng banget di situ. Terus mereka saling lihat-lihatan terus. Nah, dia ngerasa si sosok ini tuh diliatin sama si Mas Musli ini nggak nyaman. Tapi nggak nyamannya sosok ini, aksinya malah ngelepas kepala, ditaruh di sampingnya gitu. Tapi kakinya tetap gerak, tak. Sambil ngenarok kepala gitu, kakinya gerak, tak. Udah takut banget itu. Tubuhnya paralyzed gitu, tubuhnya kaku gitu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa melotot ke titik itu, takut. Si kepalanya ditaruh, tak. Dia tuh waktu itu pikirannya, ini gue pingsan aja atau gue merem, atau kalau gue punya keberanian lebih buka yang harus buka kunci gitu, keluar gitu. Tapi nggak selesai sampai di situ. Si kepalanya seudah ditaruh, terbang ke arah dia gitu. Gitu. Wah, gila. Tapi masih ada tapi ya. Ya itu kerennya Mas Musli. Udah digitu tuh, jadi kayak gimana ya? Dia mungkin udah ada keberanian atau udah ada bisa gerak gitu ya. Kayak disingkirin gitu kepalanya, ditangkis. Kan ngedeket kan gitu kan. Tangkis, dia bangun, buka kunci, dia kabur keluar asrama akhirnya. Udah tuh, dari situ dia nunggu di luar asrama sampai temen-temennya pulang konser. Baru dia berani masuk ke kamar. Seudah cerita itu kan aku tanya kan, gimana Mas, masih ada cerita lagi? Enggak Mas, udah itu aja, itu udah paling serem kata dia. Kalau ceritain yang lain di sini hawanya udah nggak enak deh sih, bilangnya kayak gitu kemarin. Gitu. Cerita dari Mas Musli dari Sidoarjo. Aku penasaran deh, si kepala waktu melayang tadi ekspresinya kayak gimana gitu? Dia sih meragainnya melotot sambil melotot, tapi gue gitu. Nah, tapi untungnya yang si sosok pocongnya itu di depan udah gak ada ya. Coba di depan masih ada sosok pocong itu juga. Iya kan? Itu kemarin sepertinya nanya nggak ya? Sepertinya sosok itu berubah menjadi santri yang duduk di atas lemari sih. Bisa jadi. Mungkin. Tapi lebih kacau lagi kalau misalnya pas keluar ternyata sosok pocong itu masih ada di depan juga gitu. Wah. Iya itu. Karena mau kebelok ke keluar asrama itu kan makin dekat dengan si sosok itu ya, makin dekat dengan si pojok ruangan lorong itu kan. Iya. Cuman kemarin nggak ditanya sayangnya.
Ih, sumpah dah. Gila. Tapi mentalnya emang kacau ya. Wah kacau sih mas. Kacau itu ngeliatin uncang-uncang kaki kayak gitu aja tuh udah. Ya hebat, masih bisa ngeliatin aja gitu. Masih bisa ngeliatin si sosoknya itu. Walaupun kaku sih, maksudnya ya dia juga takut sih gitu. Pas ngelihat itu takut dia. Cuma ngapain dia ini ya, harus pakai adegan lepas kepala itu ngapain gitu? Ya buat menambah energi dia mungkin ya. Maksudnya dengan aksi kayak gitu kan orang yang lihat makin takut dong. Pasti kan? Sebenarnya lebih serem ketika kepalanya ngegelinding langsung gak sih daripada ditaruh gitu. Telak jatuh gitu ya. Begitu jatuh terus dia terbang itu kan kayaknya lebih serem. Waduh, ngebayangin udah ditaruh aja itu udah. Kalau ditaruh itu kayak ada lucu-lucunya, kayak dia kayak ngeledek gitu gak sih? Bener, iya bener. Ngeledek. Cuman ya untuk yang ngalamin sih tense-nya ya lebih serem ditaruh gak sih? Karena lambat gitu mbak. Kalau gelinding kan meledak aja gitu. Kalau ditaruh tuh dia kayak lama ada gitu. Prosesnya dulu gitu. Ada prosesnya dulu gitu kan. Kayak mempermainkan nontonnya gitu ya. Coba kita bahas dulu dari awal deh, dari awal. Aku tuh langsung keinget. Jadi kejadian pertama itu kan ketika dia masuk kamar setelah nugas ya. Dengan posisi kamar terkunci, kemudian pas ketika dia selesai nugas terus berniat pulang masuk ke kamar dan posisi di dalam kamar udah acak-acakan banget. Yap, betul. Yeah. Itu seperti cerita kosku gak sih? Kos? Di kamar sebelah, iya. Di kamar sebelah yang si kedua orang penghuninya ini sedang pulang kampung di hari Jumat Sabtu Minggu gitu. Kemudian sehari sebelum masuk kuliah seperti biasa kan orangnya balik ke situ terus ngecek nih, yang satu namanya Dewi, yang satu nama siapa aku lupa deh. Nah salah satu mereka itu kurang lebih dulu. Ketika membuka pintu dia keluar lagi terus nanya ke kita, Mbak si ini udah pulang? Belum, kami yang pertama. Aku bilang, kok kamarnya kok acak-acakan ya, perasaan kita pulangnya bareng-bareng gitu. Nggak percaya dong kita, karena selama libur itu kita nggak ada yang pergi dari kos, masuk ke situ dan memang nggak ada yang masuk situ. Dan pas kita bareng-bareng cek lihat kamarnya memang iya acak-acakan semua, spray kemana, buku-buku semua berhamburan, bantal guling semuanya udah tidak di tempatnya, kayak orang habis ngamuk gitulah. Itu aneh sih. Itu masuknya. Dan mungkin sama seperti Mas Musli tadi. Itu masuknya ini ya, poltergeist berarti ya. Dia bisa ngegerakin bareng berarti ya. Iya, entitasnya kuat banget kalau sampai bisa kayak gitu kan. Iya. Tapi anehnya tuh nggak ada suara loh. Kita nggak, apa mungkin kita nggak memperhatikan atau gimana ya? Jadi tahu-tahu berantakan aja gitu. Dan itu kan kamar di sebelah kamarku pas. Jadi kalaupun ada ngelempar-lempar buku atau kenapa-napa kan pasti denger dong. Itu nggak ada. Mungkin di kamar Mas Musli ini mungkin sama juga kejadiannya seperti itu. Iya. Gimana ya mengkaitkan dengan logiknya? Karena ada beberapa rekaman amatir gitu ya yang dia naruh kayak kamera gitu ya di kamarnya. Mungkin ada satu ketika si Mas Musli ini nggak sadar dia kesurupan, terus dia ngacak-ngacakin kamar gitu ya, terus dia keluar aja. Sebenarnya kayak gitu. Tapi dia nggak sadar dia tuh abis ngacak-ngacak kamar, pas keluar dia udah lupa aja dia dengan niatnya nugas gitu, keluar aja. Atau ada yang kalau di video yang banyak beredar itu kayak di sekolah atau di kantor gitu yang kursi gerak sendiri, jatuh sendiri gitu. Ya betul. Kayak gitu. Maksudnya dua-duanya ada gitu. Gak tahu. Tapi dengar semua. Dengar. Ngeri sih. Cuman ya kita pernah bahas ya di pesantren itu entitasnya lebih kuat karena yang di situ isinya orang-orang yang lagi mencoba untuk beribadah gitu. Jadi mereka harus punya energi yang lebih buat bisa gangguin gitu kan ya.
Berarti ya itu juga ya berarti ya. Maksudnya nggak peduli, malah lebih kuat tenaganya gitu kalau di pesantren. Iya. Harusnya iya. Karena bukan orang sembarangan yang mereka ganggu. Dan bekalnya kan pasti lebih dari orang-orang biasa. Hafalannya kan lebih bagus daripada orang-orang biasa gitu. Cuma ya itu tadi, kalau niatnya untuk nakut-nakutin, ngapain ngacak-ngacak kamar? Iya sih. Nambah-nambah kerjaan ya. Iya, itu bukan nakutin tapi itu ngeselin sih. Capek beresin juga. Terus yang berikutnya itu ya apa tadi yang Kasur. ketiban kasur ya? Ya. Kasur gulung 3 biji jatuh. Iya sih, bener sih ya. Seringan-ringannya kasur kayaknya juga nggak mungkin ngeglinding sendiri. Nah itu. Ya, soalnya lemarinya miring. Iya, agak aneh juga sih, agak aneh juga. Maksudnya kalaupun emang ada, ya kalau kita mikir logis lah gitu. Misalkan waktu itu ada gempa atau gimana sampai bikin itu jatuh, ya kan pasti kan masnya kan juga pasti berasa kan gitu kan. Nggak tahu tiba-tiba kasur jatuh dan tiga-tiganya jatuh gitu. Kalau cuma 1 atau 2 mungkin lah, ini 3-3 jatuh kan. Iya. Mungkin itu kali yang lagi uncang-uncang kaki kesempitan didorong jadi. Belum nyampe situ sih, uncang-uncang kaki masih keliaran, dia masih pikir cari cara. Enaknya ntar ditaruh apa digelindingin ya gitu, belum sampai dia masuk kamar. Ya mungkin waktu itu gitu, aduh sempit ya gitu kayak gitu kali ya, gimana? Soalnya secara logis ya mungkin ada kali ya, ada, cuma ya kalau cuma 1 mungkin karena nyusunnya nggak benar gitu, jatuh 1 bisa. Ini 3 jatuh semua kan? Ya benar kata Marita, kecuali emang lembarnya miring atau gimana gitu kan? Iya sih. Tapi dibantah bisa sih kalau gempa ya. Kalau gempa tuh harusnya yang jatuh bukan kasur doang, ya kan? Sepatu-sepatu yang ditaruh di rak atau barang-barang. Iya. Gitu. Dan pasti setelahnya ada berita sih. Ini nggak ada kan? Iya, dan dianya juga pasti berasa kan, gitu berasa. Iya. Ini berasanya udah ketibannya doang gitu kan, kayak gitu. Cerita ketiga, yang seniornya masuk kamar. Tapi bukan kamarnya Mas Muslih sih sebenarnya. Ya ngeliat sosok yang memang kayak residual energi jatuhnya, residual energi yang di situ mungkin kali kayak gitu ya. Iya, maksudnya kebiasaan si senior itu masuk kamar gitu ya. Kayak terekam gitu. Tapi ya memang kalau sampai ngeliat jelas kayak gitu. Ya dan kembali lagi sih mental si Masnya ini loh, pasti sempat nanya ke nanya seniornya, orang udah pulang kok lah. Si Mas Muslihnya itu tadi posisinya lagi ngapain dia? Apakah cuma scroll sosmed atau dia ada telepon atau dia lagi dengerin musik? Lagi scroll sosmed aja sih dia bilangnya, di kursi depan kamar gitu ada kursi-kursi. Lagi santai kan, lagi santai gitu. Iya. Atau mungkin dia main HP-nya terlalu kencang barangkali ya, karena di situ sepi. Iya, mungkin. Mengganggu kan. Berisik gitu ya. Iya, cocokologi doang sih, soalnya kan. Ya aku pernah ngalamin itu juga. Bukan aku yang mengalami, teman-teman kos juga. Di situ juga. Tapi yang nongol itu aku, padahal akunya lagi tidur pulas di dalam. Iya. Gitu. Aku dengan rambut tergerai, pakai baju putih, buka pintu kamar terus mata melotot gitu. Karena si temanku ini tadi tengah malam tuh masih teleponan. Oh, berisik. Di ruang tengah, iya karena berisik. Makanya aku mikir tadi, apakah si Mas Muslih ini terlalu kenceng main HP-nya? Terus berisik, makanya dia menampakkan diri. Mungkin. Nyetel TikTok gitu ya. Kan mesti iya, yang videonya iya itu kan TikTok kan lumayan berisik kan ya. Apalagi kalau volumenya maksimal gitu. Tapi kalau Mbak Dita mending masih ada Mbak Ditanya kan, ini nggak ada. Nggak ada orang loh gitu, nggak ada orangnya gitu. Iya. Cuman itu balik lagi ya ke mental tadi. Ingat gak dulu yang ada short movie Makmum itu ya? Itu kan dia sampai ngetokin satu-satu kan, maksudnya dia tuh make sure ini ada orang nggak sih gitu loh. Di sejajaran kamar itu tuh ada orang nggak sih, nggak tahu aja kan dia juga sempet WA apa nelpon gitu,
nanya kan, ternyata udah pada pulang semua kan. Berarti emang gokil sih santri-santri mentalnya. Iya. Kacau emang. Entah apa ya, apa karena mereka memang sudah terlatih mempunyai keyakinan yang lebih daripada kita, atau yang keduanya karena pikirannya terlalu positif. Pikirnya bukan gitu. Iya. Bisa jadi. Yang mana kita nggak tahu yang mana gitu. Yang pertama atau yang kedua. Bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya juga Mbak gitu. Karena keyakinan merekanya lebih kan gitu. Jadi ya mau nggak mau jadi berpikirnya positif gitu kan, pasti kayak gitu. Aku juga kalau bukan santri sih pasti nanya sih. Maksudnya main gitu ya ke tempat temen yang santri gitu. Pasti nanya sih. Maksudnya posisi bukan santri gitu. Ya, tapi kejadian-kejadian kayak gitu sering ya, kayak siapa, saudari Mas Ben juga pernah kan yang apa? Kerja kelompok. Yang lagi nugas. Iya, sama nanya juga kan gitu, nanya juga gitu. Ya Mas Linggar aja kemarin yang di mes, ya kan? Ya tapi kan saya nggak ngeliat sosok teman sayanya kan. Oh iya sih. Iya, cuma suaranya doang gitu. Ini kan sampai ngeliat buka kunci, terus ya temannya Mas Pian sampai saudara Mas Pian sampai sempat kerja kelompok bareng ya kan. Ya orang sempat ngomong, udah tahu ya katanya. Lah. Terus nah ini nih yang epic ini yang dipocong di kamar mandi ini nih. Nah iya. Ini sih sebenarnya ceritanya serem ya. Serem kalau buat orang ngalamin serem. Cuma karena penjelasan di endingnya si Mas ini sih bikin itu sih. Yeah. Siapapun yang ngalamin kayak gitu kan ngelongok ke atas terus. Ya jangankan sosok pocong, misalnya ada sosok orang nggak dikenal ngintip kayak gitu udah serem. Ini bentuknya pocong gitu kan, ngelongok. Dan diliatin pula gitu. Mungkin kalau saya sih mikir gini, mungkin dia ngeliatin sambil bersih-bersih gitu, ngeliatin takutnya ntar kalau dia meleng nih, kalau gitu di depan kayak gitu kan bisa jadi kan. Bener. Ya kan? Takutnya ya. Iya, aku jadi ngebayangin dia bersih-bersih sambil ngeliatin gitu. Iya gitu. Anak aja pernah pas lagi di kamar mandi gitu ya. Aku nggak tahu dia ketakutan karena apa, dia langsung lari tanpa bebersih. Udah kabur aja gitu. Ya udah akhirnya aku suruh balik lagi. Ngapain kamu, kenapa kayak gitu? Takut, nggak bisa balik. Jorok jatuhnya. Iya, tapi ini padahal kan itu secara nggak kelihatan bentuknya gitu. Nah ini yang benar jelas kelihatan bentuknya, lagi melototin, berarti kan jaraknya kan nggak terlalu jauh ya antara posisi dia jongkok dengan si kepala. Iya, kepala nongol. Jumping kayak gitu. Iya. Tapi dia masih bertahan. Ya itu tadi ya. Orang santri balik lagi. Kebersihan adalah sebagian dari iman, itu dia pegang teguh gitu. Dan yang masih jadi pertanyaan itu kan, itu si sekatnya lumayan ya. Maksudnya kalau jarak orang normal berdiri itu kan nggak akan bisa ngintip. Nah, yang jadi pertanyaan apakah pocongnya tinggi atau pocongnya melayang atau pocongnya di bak. Naik atas bak. Iya, makanya dia bisa ngintip gitu kan. Cuman ya bener kata Mas Linggar, pun orang gitu ya, orang misalnya temennya jahil gitu ngintipin gitu, kaget kan, kita lagi BO kaget gitu kan. Padahal temennya. Dan pasti refleks ya. Ini dipertanyakan refleksnya deh. Orang kalau refleks pasti langsung kabur. Ini dia kayaknya nggak ada refleks ya. Enggak, itu juga kaget. Enggak, itu juga jadi berhenti selesai karena kaget kali, jadi berhenti tuh prosesnya itu pasti. Masuk lagi. Wah tapi keren sih, masih keren sih, sumpah, antara keren. Okay. Terus selanjutnya yang di lift. Nah ini itu paling edan sih. Ini makanya buat teman-teman semuanya juga sekalian ya, kalau mau gabut ya cobalah jangan ikut-ikutin kayak gini ya kalau gabut ya. Gabut sendirian di satu gedung sendirian main lift loh. Asli. Gak ada aktivitas selain gitu. Iya, untung dilepasin tadi, ya kan? Nggak apa? Oh iya. Untung dilepasin, kalau enggak? Oh iya. Kalau dia masuk ke dalam lift ikut, ayo mau kemana dia coba? Iya. Ayo, kalau dia masuk dalam lift gimana? Lagi kalau masuk dalam lift mau ngapain juga? Sih. Kayaknya sih prediksiku sih ya dia diamnya di lantai itu, nggak bisa kemana-mana, makanya dia nggak ikut naik turun ya.
Cuman sampai pintu depan lift udah itu teritorinya dia gitu. Mungkin. Jadi kayak cuma ngasih pelajaran, ngapain loh, gitu udah jam segini pulang. Mungkin seperti itu. Ya tapi wah gila sih kalau emang itu mah, kalau nggak pingsan aja udah keren banget sumpah. Iya, masih depanmu. Aku jadi penasaran. Deh. Kalian pernah nggak gabut terus melakukan hal-hal aneh yang berujung malapetaka seperti itu? Gabut. Kalau aku nggak. Kalau aku pernah. Cuma ya, tapi nggak sampai nongol sosok sih ya. Itu. Nggak sampai nongol sosok. Waktu pulang kampung ke rumah si Mbah di Jawa gitu kan. Nah kan malam kan rumah Mbah itu kan di depan itu kan kayak kebun kelapa gitu Mbak. Kebun kelapa gitu luas. Dan ada siapa gitu malam gabut karena ya biasa kalau udah ngumpul tuh keluarga pada ngumpul ya, ngobrol nggak ngerti lah saya gitu, masih kecil kan. Akhirnya saya keluar rumah di depan teras gitu kan, iseng ya, ada batu kerikil nimpa pohon kelapa gitu, terus ya udah berapa kali lemparan gitu, terus tiba-tiba ada yang teriak gitu dari arah kebun kelapa, terus tiba-tiba batu ada 4 sampai 5 gitu. Gitu. Lempar kayak gitu. Gitu. Terus ngomong bahasa Jawa apa gitu. Pokoknya intinya nimpa udah malam, pokoknya kalau nggak salah artinya kayak gitu, tapi pakai bahasa Jawa gitu. Dibalikin gitu. Langsung masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam terus ya udah ada Simbah. Jangan ditimpa-timpa gitu. Kesel tuh. Bilang gitu doang, Simbah ngomong gitu doang udah. Oh, tahu ya Simbahnya ya. Iya gitu, pas saya masuk Simbah udah lagi, ya padahal sebelum lagi ngobrol, pas saya mau masuk Simbah udah nunggu depan pintu gitu. Jangan timpa-timpa, kesel tuh. Bilang gitu doang udah. Oh iya, udah sini aja. Udah Simbah langsung sempat keluar bentar, masuk langsung tutup pintu gitu. Udah sini duduk sama Mbah, udah gitu doang, bilang gitu doang udah. Gitu. Kalau Mbak Dita nih kayaknya aku tahu ini. Mbak Dita yang itu ya, yang di kos paling ini. Iya, dia paling nyerupain. Di kos. Pakai baju kunti segala, Mbak Dita mah diem di atas. Iya kan, bener, iya. Iya, tapi kalau itu kan yang ngalamin temen gitu ya. Jadi nggak begitu berkesan di akunya. Kalau yang iseng gitu, pernah aku di rumah waktu masih kecil. Jadi kamar orang tua sama kita, aku kan ada 3 bersaudara. Waktu masih kecil tuh kan kita tidur sekamar bertiga. Dan zaman itu tuh televisi ditaruh di kamar kita bertiga. Jadi orang tua kalau nonton TV juga di kamar kita gitu. 2 tempat tidur jadiin 1, jadi memang lebar banget dan luas gitu. Nah waktu itu aku nggak nyadar kalau kedua kakakku ini udah pada tidur, tinggal orang tua aja yang nonton TV. Aku main-main sendiri, nggak bisa tidur waktu itu memang. Terus akhirnya iseng ngambil sapu lidi, aku masukin ke lubang kunci di kamar sebelahnya, yaitu kamar kedua orang tuaku. Aku ngiranya itu mbakku ada di situ lagi, nggak tahu lagi ngapain lah. Pokoknya aku ngiranya mereka ada di situ gitu. Aku masukin lidi, keluar lagi, masukin lidi, tarik lagi gitu kan. Terus nah itu suatu saat si lidi itu tertahan, kayak ada yang megang dari dalam gitu kan. Terus aku mau tarik nggak bisa. Jadi kayak kekuatannya dia itu terlalu kuat untuk aku gitu. Aku nggak bisa ngelawannya. Aku tarik lagi nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Terus akhirnya aku mikir, ini kalau lidi aku lepas, mereka jatuh gitu. Karena aku mikir itu yang nahan mbakku. Terus akhirnya oke, saatnya dilepas. Aku lepaskan. Pas lagi aku narik kenceng-kencengnya, dia juga semakin kenceng, habis itu aku lepas. Aku udah ngakak di situ kan. Terus aku langsung masuk ke kamarku. Terus, mana tadi Mbak Dani? Hah? Pada bengong kan liatin aku. Apa gitu. Ini udah pada tidur. Bingung kan aku. Akhirnya aku ngecek. Ada tadi aku masukin lidi, dipegang kok katanya. Aku bilang gitu kan sama orang tua aku. Nggak ada, lidi apaan sih gitu kan. Terus aku ngecek ke kamar orang tua aku, emang nggak ada siapa-siapa. Lidinya? Aku lupa deh lidinya masih ada apa enggak. Tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Dan emang semua udah pada tidur kecuali orang tua aku lagi nonton TV. Dan itu posisi mereka rebahan sama nonton TV. Kalaupun mereka yang mainin lidi itu kayaknya
nggak mungkin gitu Iya, ya, iya. iseng banget. Gitu. Oh, kuncinya lubang kunci jadul itu ya, yang kuncinya masih besian gitu ya. Iya betul. Itu kegabutan pertama. Yang kedua, lokasi di rumahku juga. Tapi tetanggaku sih. Jadi aku waktu itu baru banget telepon rumah. Nomor rahasia. Yang kebetulan yang sekampung itu yang punya telepon itu baru aku sama tetanggaku ini. Dua rumah ini. Nah, waktu itu kan Sabtu Minggu kan kita sering, bukan Sabtu Minggu sih. Tapi waktu itu aku nginep deh. Ya mungkin Sabtu Minggu aku pergi keluar kota nginep. Di rumah posisinya kosong. Dan tetanggaku ini tahu kalau rumahku itu kosong. Karena kan kalau kita pergi gitu suka nitip rumah, titip ya gitu, jagain gitu. Nah pas sore-sore dia mau mandi, udah sore banget menjelang maghrib gitu. Tapi mau mandi males. Wah gabut, ngapain ya ini ya gitu kan. Mau nelfon orang yang punya telepon baru tetangga sebelah kan gitu. Terus akhirnya ayo, padahal tetangga sebelah lagi nggak ada orang, tapi tetap dia telepon. Pencet nomornya, dengerin teleponnya pun kedengeran karena rumah kita emang deket banget. Kring gitu. Saking deketnya itu kedengeran dari teleponnya. Sekali, dua kali, tahu-tahu plek sinten iki. Refleks telepon langsung dimatiin. Gila. Dia panik kan. Dan pertama yang ada di pikirannya, ada maling, Bu, ada maling. Dan itu langsung heboh. Orang-orang langsung udah teriak, ada maling. Pengen mengepung, pengen nangkep basah si maling itu, tapi nggak ada siapa-siapa. Dan itu katanya suaranya itu suara laki berat tua. Kalau ngomong-ngomongin telepon gitu, nanti next kita review film ini deh, The Black Phone, kalian nonton deh. Itu kayaknya relate sama cerita Mbak Dita yang tadi tuh. Kita masuk ke cerita ke 6. 6 tuh tadi pulang dari kampus tadi cari makan dulu, terus ngeliat di rumah sekitaran rumah tuh ada apa sih kejadian-kejadian itu, iya, pada masuk ke rumah gitu. Aku tuh nanya kemarin tuh, Mas, mungkin daerah situ banyak yang melihara gitu ya? Ya pertanyaan orang awam gitu ya. Makanya sih pada masuk gitu, udah jadwalnya pada masuk. Terus kalau yang tuyul mungkin jadwalnya dia ngecek gitu dinas ya. Cuman dia pernah make sure katanya ke daerah situ sih nggak ada yang melihara. Cuman ya masa maling ngaku ya. Tapi jatuhnya jadi suzon. Lalu si Kunti sih kayaknya aktivitas dia aja kali ya. Iyalah, mungkin. Terbang sana kemari. Tapi aku mikirnya agak gimana ya, nggak masuk di aku gitu. Setelah dia mengalami kejadian yang menurutku sih luar biasa ya di lift. Tinggal pulang aja masih sempat-sempatnya nyari makan gitu. Ya itulah tadi balik lagi mentalnya. Mana kayaknya tuh kalau orang lagi mungkin habis kena iseng mereka gitu ya, mungkin ada bau-bau yang melekat di tubuh kali ya, makanya habis itu dia bisa bisa lihat sekelebatan hitam, tuyul, atau masih ada perasaan takut di lift tadi masih tersisa gitu, makanya jadi ada halu-halunya gitu. Cuman sebenarnya kan dia keluar kandang macan masuk kandang singa kalau balik ke pesantren gitu. Jadi dia mending cari makan dulu gitu. Oh iya. biar ada tenaga, menyiapkan tenaga. Buat ngadepin. Nah, yang terakhir deh ini nih yang terepik sih, yang terepik gini. Dan dia ngalamin 2 kejadian di hari yang sama kan berarti kan? Iya. Nah iya ini. Tapi belum sempat dipertanyakan ya, apakah karena kan sempat lihat sosoknya lumayan lama ketika dia lagi BAB tadi di kamar mandi. Nah apakah sosok pocong yang dilihat ketika di kamar mandi itu sama dengan yang di depan kamarnya? Nah itu aku kemarin nanya apa enggak ya, lupa juga sih. Enggak kepikiran juga. Kalau mukanya sama, kayaknya harus dipertanyakan ada apa dulu di situ. Dan kayaknya entitasnya lebih ya bener ya, kayaknya lebih ekstrim ya, karena sempat-sempatnya tuh sosoknya juga nengok dan senyum gitu. Iya.
ya nauzubillah sih, jangan sampai ngalamin juga gitu. Pocong senyum, wow, nggak pernah deh. Jangan sampai deh. Biasanya Nggak semua pocong itu angkuh, Mas Liga. Berarti ada yang enggak, angkuh. maksudnya gitu Mbak. Ya Allah, udah ngeliat sosok itu aja udah serem, ini sampai pakai senyum loh. Kan nggak berubah jadi manis juga Mbak, maksudnya gitu. Gitu maksudnya. nah biasanya kan kalau pocong itu ya kalau diceritain orang-orang, ya ada yang cerita putih, ada yang cerita hitam kayak siluet. Kalau putih biasanya wajahnya hitam atau hancur kebakar ya kan? Biasanya ini kayak masih mungkin orang baru meninggal dan baru dikafanin gitu, kayak masih ada wajahnya gitu. Apa yang Tapi di pucuk. kamar mandi itu dia bilang hitam ya? Nah masuk kamar ini yang wah kalau aku sih udah mending bisa pingsan sih atau pura-pura pingsan sih. Iya bener sama. Saya juga kayak gitu, udah paling pilihannya udah mau ngapain lagi kan? Iya. Itu paling ngeselin ketika kita udah mentok banget, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita nggak kenapa-napa. Iya, ya kayak Iya. kasus aku yang di Banten itu kan, aku nggak bisa pingsan, Iya betul. iya kan? Nah, Jadi ya udah ngeselin. ngumpet di antara kasur, bed coveran, ditutup bed cover, udah Aduh. nungguin sampai orang datang. Beda cerita, kalau pingsan mungkin lebih tenang. Iya, seperti ketika habis beli ayam ya kan, pingsan. Jadi tahu-tahu pagi kan udah selesai gitu. Atau Oh subuh. iya. Iya Itu sama. selamat. Saya pun Entah waktu itu apa yang dia lakukan kan bodo amat gitu. Bodo Yang penting kita amat. udah Nggak sadar ini, biarin aja. keren sih si Mas Musli. Keren sih Mas, mentalmu luar biasa Mas. Mungkin semua santri mentalnya memang lebih ketempa banget. Apakah tadi waktu di sela-sela Mas Musli ini cerita dia sempat menceritakan bagian-bagian ketika dia berdoa? Ada di salah satu cerita itu harusnya mereka sholat Lailatul Qadar itu loh. Nah Mas Musli ini nggak ikutan. Kan diusilin kali ya. Kali kita mah Nah, nggak maksudku tahu. waktu melihat penampakan seperti itu waktu dia digangguin itu ada nggak sih dia refleks langsung baca ayat kursi kah atau baca apa gitu? Oh, Nggak diceritakan. mungkin sebenarnya dia berdoa kali ya, cuman pas cerita itu dia lebih ke ekspresi. Itu serem banget Mas, kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Ngapain sih mereka ngeliatin kayak gitu sih, lebih kayak gitu daripada instead of dia cerita, saya langsung baca-baca gitu, nggak. Kemarin sih dia nggak gitu ekspresinya. Waduh. Karena kalau iya tapi nyatanya nggak hilang malah balik diikutin itu makin ngeri. Iya. Tuh kayak Mas Pian kan tuh kan. Yang mana? Nyebut. Yang nyebut diikutin nyebut juga. Ya orang mah ketemu gituan malah nyebut. Aturan mah baca ayat kursi. Ada juga dulu cerita di pesantren, bukan pesantren sih, kayak asrama gitu. Salah satu siswanya juga kesurupan gitu, terus akhirnya didoa-doain gitu. La ilaha illallah. Pokoknya suruh zikirin lah. Terus akhirnya dia ngikutin. Yang kesurupan ini ngikutin, makin lama makin kenceng, habis itu teriak. Tapi teriak ketawa ngakak gitu. Gila merinding. Merinding banget ya gue dengerin ceritanya. Terus biasanya kalau ngikutin gitu dia sambil ngejek ya. Biasanya gitu. Iya, benar. Oke, itu tadi cerita dari Mas Musli dengan pengalaman-pengalamannya di pesantren. Sebenarnya serem sih kalau diceritain, tapi entah kenapa kok rasa-rasanya kok jadi sedikit kocak dan seru sih. Yang jelas seru. Iya. Cuma kalau disuruh ngalamin nggak mau sih. Iyalah. Siapa yang mau Siapa. begitu? Siapa yang mau gitu ya? Oh ya, Mas Musli ini kemarin sempat nyampein katanya temennya juga ada yang mau cerita, cuman nanti dikabarin lagi via DM, mudah-mudahan secepatnya gitu ya, biar ada cerita-cerita dari pesantren lainnya gitu. Ya buat teman-teman kalau ada yang mau cerita boleh nih kayak Mas Musli kan, kalau misalkan nggak mau atau misalkan ngerasa nggak bisa cerita di depan kamera, ya boleh juga kirim DM atau email langsung ke kita sih ya. Iya betul. Gitu. Jadi kita bisa bacain di sini gitu.
Itu sih, siapa tahu aja dapat cerita yang lain kayak Mas Musli, ya kan? Versi bukan anak santri, versi yang lain. Iya sih. Bukan anak santri. Apa dong? Anak pang. Anak pang ada nggak ya pengalaman horornya? Kalau ada gimana ya respon ketika takut? Iya kan? Apalagi kalau anak pang kan emang menghabiskan waktu di jalan ya, mungkin agak lebih seru kalau emang ada yang punya cerita dan bisa berbagi di sini. Iya juga. Kita terbuka untuk siapa aja yang mau cerita di sini. Monggo silakan. Oh, kemarin tuh Mas Linggar ingat gak sih si Mas Musli tuh sempat bilang ya di setiap blok pesantrennya itu nyimpen ada urban legend ya? Jadi misalnya ada 6 blok di pesantrennya, 6 blok itu menyimpan satu urban legend. Oke, yaudah gini deh, saya langsung telepon Mas Musli aja ya. Oke, duluan ya. Dadah. Pamit. Yuk. Bye bye.